Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaannya kepada kita dapat kembali menikmati hari serta kehidupan yang baru pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai setiap aktivitas kita, terlebih dahulu kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Bersyukur atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh menikmati hari serta kehidupan yang baru pada pagi hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami telah siap untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk dapat memahami firman-Mu pada saat ini. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami datang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, pada hari ini pembacaan kita Ibu ambil dari Kejadian pasal 29 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-35. Kejadian pasalnya yang ke-29 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-35. Ibu akan bacakan untuk kita semua. Tetapi pada waktu malam, diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi, tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha budaknya perempuan kepada Rahel, anaknya itu, menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, "Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku." Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, "Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku." Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, "Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, "Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap anak-anak Tuhan yang terus merindukan firman Tuhan dalam kehidupannya, terlebih bila firman Tuhan itu dilakukan dalam sepanjang kehidupannya. Nah, anak-anak, tema kita pada hari ini adalah ditolak manusia tetapi dikasihi Allah.
ditolak manusia tetapi dikasihi Allah. Tentu setiap orang ingin untuk dikasihi. Ketika kita dikasihi, tentu orang akan mengupayakan yang terbaik untuk kita. Demikian juga kita. Allah menghendaki kita untuk mengasihi orang lain. Jika kita mengasihi orang lain, tentu kita akan melakukan yang terbaik bagi orang lain. Bagaimana perasaan anak-anak ketika dikasihi? Tentu jika kita dikasihi, kita akan merasa bahagia. Sebaliknya, jika kita dibenci, kita akan merasa sedih. Saya percaya semua anak-anak pernah mengalami hal ini. Ibu juga pernah mengalami hal dikasihi dan dibenci oleh orang lain. Tetapi firman Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa dalam keadaan apapun kita harus tetap bersyukur kepada Allah. Mengapa kita bersyukur kepada Allah? Karena Allah selalu bersama dengan kita dalam sepanjang kehidupan kita, baik dalam suka maupun dalam duka. Kita akan melihat siapa Lea dalam bacaan kita pada saat ini. Lea, dia adalah anak dari Laban. Ya, Laban itu adalah saudara dari Ribka. Lea adalah saudara dari Rahel. Ya, jadi Lea itu adalah kakak dari Rahel. Ya, nah, hal berikutnya yang bisa kita ketahui tentang Lea adalah dia adalah istri pertama dari Yakub. Ya, kemudian dikatakan dalam bacaan kita tadi bahwa Laban memberikan seorang budak kepada Lea, namanya Silpa. Jadi Lea adalah tuan dari Silpa, ya. Nah, selanjutnya jika kita membaca bagian Alkitab kita, ya. Kalau kita baca secara keseluruhan dari yang Ibu sudah baca tadi sampai kepada pasalnya yang ke-30, ya. Kita dapat melihat bahwa Lea adalah ibu dari Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Dina. Ya, jadi dia mempunyai anak laki-laki dan juga anak perempuan. Nah, kesedihan apa yang dialami Lea dan bagaimana Allah menghibur Lea dalam bacaan kita? Dalam Kejadian pasal 29 ayat 31, kita membaca bahwa ternyata Lea itu tidak dicintai oleh suaminya. Ya. Dikatakan di situ, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Ya. Jadi Lea tidak dicintai. Kalau kita tidak dicintai, tidak dikasihi, tentu kita akan merasa sangat sedih. Ya. Dan beberapa kali ya dalam bacaan kita tadi dikatakan Lea selalu berharap ya ketika dia melahirkan anak-anak bagi Yakub, Lea selalu berharap bahwa ia akan dikasihi oleh suaminya, ya, akan dikasihi oleh Yakub. Nah, Lea dikaruniai Tuhan 6 orang anak. Ya, kalau kita baca bagian firman Tuhan pada hari ini, ya. Kemudian Tuhan memilih salah seorang anak Lea untuk menggenapi janjinya tentang juru selamat dunia, ya. Nah, anak-anak, sekalipun Lea tidak dicintai, tidak dikasihi oleh suaminya, tetapi Tuhan tetap mengasihi dia. Nah, di sini kita bisa melihat ya tentang keturunan Israel, ya. Israel itu adalah nama lain dari Yakub, ya. Nah, jadi Yakub ini ya mempunyai istri pertama itu namanya Lea, ya. Kemudian ada hambanya Lea yaitu Silpa, dan juga Rahel, ya. Hambanya Rahel itu adalah Bilha. Kalau kita baca bacaan kita tadi, di situ dikatakan sebenarnya ya Yakub ini ingin menikah dengan Rahel, ya.
Tetapi ternyata yang diberikan kepadanya setelah ia bekerja 7 tahun, yang diberikan itu adalah Lea, ya, bukan Rahel. Kemudian Rahel menjadi istri dari Yakub setelah Yakub bekerja 7 tahun lagi, ya, kepada Laban, ya. Nah, di bagian bawah kita melihat tentang anak-anak Yakub, ya, yang dilahirkan dari istrinya dan juga dari budak istrinya, ya. Ada Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Gad, Asyer, Yusuf, Benyamin, dan Naftali, ya. Nah, kita lihat yang ditulis pakai huruf besar, ya, Yehuda, ya. Yehuda, dari sinilah muncul Yesus Kristus, ya. Kalau kita baca silsilah tentang Yesus Kristus, ya, itu asalnya dari keturunannya dari Yehuda, ya. Kalau kita baca silsilahnya, ya. Tapi secara manusiawi, ya, dari orang tua dari Tuhan Yesus, ya, ada Yusuf, ya. Nah, kalau kita lihat di situ dia dari Yehuda, ya. Itu. Dan memang dalam perjanjian lama itu banyak kali disebutkan bahwa juru selamat itu, ya, akan lahir dari suku Yehuda, ya, itu. Jadi banyak kali dinubuatkan tentang kedatangan juru selamat dari suku Yehuda, ya. Nah, kita lihat, ya, ibu sengaja petik, ya, beberapa ayat ini, ya, karena ibu sangat terkesan dengan apa yang dilakukan oleh Yehuda, ya. Ibu akan bacakan, ini ibu ambil dari Kejadian pasalnya yang ke-44 ayat 30 sampai 34, ya. Di situ dikatakan, maka sekarang apabila aku datang kepada hambamu ayahku dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu ayah kami yang ubanan itu turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada bapa, maka akulah yang berdosa kepada bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku, apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku, ya. Nah, sebenarnya bacaan ini adalah sambungan dari bacaan sebelumnya, ya, teks sebelumnya. Jadi kita membaca tentang kisah, ya, sebenarnya Yusuf mau menguji, ya, apakah saudara-saudaranya ini, terutama Yehuda ini, sudah tidak seperti dulu lagi, ya. Apakah dia memang sungguh-sungguh sudah mengasihi, ya. Nah, Yusuf sengaja menyuruh orang untuk memasukkan pialanya ke dalam karung Benyamin, ya. Dan Yusuf katakan bahwa kepada siapa piala itu didapati, maka dia akan tinggal menjadi budak, ya, di Mesir, ya. Yang lainnya boleh kembali. Tetapi pada waktu itu ternyata, ya, piala itu didapati dalam karungnya Benyamin, ya. Nah, Benyamin ini sebenarnya adalah saudara kandung dari Yusuf, ya, anak dari Rahel. Jadi Rahel itu punya 2 anak, ya. Namanya adalah Yusuf dan Benyamin, ya. Sebenarnya Yusuf tahu, ya, siapa Benyamin ini, tetapi dia sengaja, ya. Kemudian kita melihat dalam bacaan kita luar biasa sekali, ya, apa yang dilakukan oleh Yehuda ini, ya. Yehuda memberikan diri untuk menggantikan adiknya Benyamin, ya, menerima hukuman dalam tanda kutip, ya. Nah, kita melihat di sini, ya, tentang karya Allah, ya. Sengaja ibu menuliskan ini karena ketika ibu membaca bagian ini mengingatkan ibu kembali kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita manusia, ya. Tuhan Yesus menggantikan kita menanggung hukuman atas dosa-dosa kita, ya. Nah, luar biasa apa yang dilakukan oleh Yehuda, ya. Allah menyelamatkan kita karena Ia sangat mengasihi kita, ya. Mengapa Allah mau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita?
itu semata-mata karena kasih-Nya, karena cintanya kepada kita semua ciptaannya. Ya. Nah, kita melihat dari apa yang kita baca pada saat ini bahwa Lea tidak dicintai oleh suaminya, tetapi ia dikasihi oleh Allah. Ya, Allah mengasihi semua manusia. Allah tidak membeda-bedakan manusia. Ia datang ke dalam dunia membawa kasih-Nya untuk semua ciptaannya melalui Yesus Kristus. Ya. Ini kita bisa bandingkan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 ya. Di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Jadi dia datang untuk menyelamatkan kita. Karena kita sebagai manusia tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Kita membutuhkan juru selamat dalam kehidupan kita. Dan juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Nah, ini yang bisa kita simpulkan ya, bahwa dalam hidup pasti akan ada orang yang mengasihi kita dan ada pula orang yang tidak mengasihi kita. Ketika kita sedih karena tidak dikasihi, ditolak atau dibenci, anak-anak harus tetap ingat bahwa Allah mengetahui kesedihan kita. Allah selalu bersama dengan kita dan akan menghibur serta memberikan jalan keluar di setiap pergumulan kita. Tetap ingat bahwa kita berharga di mata Tuhan. Sekalipun anak-anak semua masih kecil, ya, tetapi harus tetap ingat bahwa anak-anak sangat berharga di mata Tuhan, ya. Tuhan sangat mengasihi kita. Jika ada yang tidak mengasihi kita, kita tidak boleh membalas, ya. Tetapi kita harus tetap mengasihi dan mendoakan mereka, ya. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri, ya. Tuhan Yesus ajarkan bahwa kita tidak boleh membenci orang-orang yang tidak mengasihi kita. Tetapi kita harus selalu mengasihi mereka. Kita harus selalu berdoa untuk mereka, ya. Itu adalah tanda kita mengasihi mereka, ya. Karena Tuhan sangat menghendaki yang namanya perdamaian, ya. Ketika kita hidup saling mengasihi, tentu suasana akan damai. Dan dalam Mazmur 133 dikatakan bahwa di mana ada kerukunan, ada kedamaian, di situ Allah akan memerintahkan berkat-Nya, ya. Jadi kita bersyukur pada pagi hari ini bahwa Allah terus mengasihi kita dalam sepanjang kehidupan kita. Jangan pernah merasa sedih ketika ada yang tidak mau menemanimu, ketika ada yang tidak mengasihimu, ya. Tetapi selalu ingat, ya, sekalipun mereka tidak mengasihimu, mereka tidak menemanimu, tetapi ada Allah yang selalu ada bersamamu, ya. Jadi anak-anak semua tetap ingat, ya, bukan hanya pada saat ini, tapi sampai kamu besar nanti harus tetap ingat, ya, bahwa Allah sungguh mengasihimu. Karena Ia mengasihimu, maka Allah mau berkorban untukmu. Allah mau menanggung hukuman mati di kayu salib hanya untuk menebus kita, ya. Dan pengorbanan Tuhan Yesus satu kali untuk selamanya, ya. Jadi sekalipun kita hidup pada zaman sekarang ini bukan pada zaman Tuhan Yesus, tetapi kasih yang telah Allah nyatakan kepada Tuhan Yesus, kasih yang telah Allah nyatakan kepada kita melalui Tuhan Yesus itu berlaku untuk kita semua pada saat ini, ya. Jadi itu yang bisa Ibu bagikan pada pagi hari ini, ya. Selamat menikmati kasih Tuhan dan selamat membagikan kasih Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Firman-Mu Tuhan mengingatkan kami bahwa betapa Tuhan sangat mengasihi kami. Dalam kehidupan kami sering mengalami di mana orang-orang tidak mengasihi kami, tetapi firman-Mu Tuhan menguatkan kami bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan selalu menemani kami, baik ketika kami senang maupun ketika kami susah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini.
Dan hari ini Tuhan, kami akan memulai setiap aktivitas kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memberkati kami. Biarlah kiranya sepanjang hari ini boleh kami jalani dengan kekuatan dari Tuhan. Bapa di sorga, ampuni salah dan dosa kami. Terima kami datang berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian devosi kita, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.